selamat datang Bani Zen di Backstory Podcast hari ini. Untuk hari ini bersama dengan saya Givira Soraya selaku host dalam judul Bagaimana Rasanya Kerja di Logistik. Nah, kalau teman-teman lihat nih, biasanya dari logistik itu yang kita pikirkan adalah paket-paket. Gimana paket kita yang kita pesen nyampe ke rumah, gimana paket ini sampai, seperti itu. Nah, dalam hari ini kita akan membahas lebih lanjut, lebih detail lagi. Sebenarnya logistik itu apa? Sebenarnya dari sini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran karena karena narasumber yang kita undang hari ini merupakan lulusan logistik dari prodi manajemen logistik terbaik di Politeknik Bakti Kartini yang lulus pada tahun 2025 dengan IPK 3,94. Mari kita sambut Mas Ongki Muhammad Hamzah. Halo Mas. Halo Mas Ongki, terima kasih sudah datang. Terima kasih meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih. Gimana kabarnya Mas Ongki hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Gimana Kak? Aku alhamdulillah baik. Aku Givira Mas. Oh iya, Givira. Iya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang logistik ya Mas. Oke Kak Givira. Oke. Iya. Ini judulnya seperti apa rasanya kerja di logistik. Menarik banget ya. Untuk yang pertama, kita kan seperti pembahasan di awal tadi, banyak orang mengira itu logistik cuman soal kirim barang. Padahal kan ternyata lebih luas banget pasti cakupannya. Nah, kalau dari Mas Ongki sendiri, kalau Mas Ongki harus menjelaskan ke kami, salah satunya aku yang mungkin belum terlalu mengerti, gimana pekerjaan bidang logistik itu sih Mas? Oke, logistik itu sebenarnya bukan balik tadi bukan soal mengangkat paket barang ya. Logistik itu kita harus ada perencanaan, pendistribusian, pengecekan barang segala macam, surat, apapun itu dari tim logistik itu banyak banget pekerjaannya. Sesuai dengan flow-nya tadi kita harus melakukannya secara efektif dan efisien. Kurang lebih seperti itu Kak. Kurang lebih seperti itu Mas Ongki. Berarti memang harus emang lebih detail, bukan cuman itu saja. Tapi ayo kita bahas lebih lanjut gimana Mas Ongki. Jadi nih Mas Ongki ini berarti sekarang kemarin ini mengambil kelas reguler atau karyawan Mas? Oh, kelas karyawan Kak. Kelas karyawan. Berarti Mas Ongki sudah bekerja ya sejak awal. Iya. Nah berarti Mas Ongki nih pernah gak sih merasakan chaos waktu Mas Ongki kerja? Misalnya ada barang yang nyasar kemana atau mungkin stok yang hilang. Nah gimana sih cara Mas Ongki itu mengatasi ini selama ini? Oke. Pasti pernah Kak ya. Iya. Barang ketukar, salah kirim atau barang rusak itu kita balik lagi, kita evaluasi dari awal pengecekannya, step by stepnya kita perbaiki lagi agar kita tetap fokus melakukan perbaikan terus biar kita tidak pusing kesananya jadi kita harus itu lagi balik lagi kita kerja. Berarti harus evaluasi lagi ya Mas. Evaluasi lagi. Iya, hal itu pasti jadinya jadi bahan pertimbangan untuk nantinya lebih baik lagi. Nah kan kalau sekarang melihat zaman sekarang ini kan semuanya serba cepat, semua serba real time. Contohnya kayak di DC dunia logistik dong pastinya. Nah kalau tekanan seperti itu gimana sih, apakah membuat Mas Ongki ini jadi stres, lebih tertekan, atau Mas Ongki ini menjadi seperti lebih semangat, kayak ada tantangan baru gitu? Justru ya benar, itu pasti buat tantangan baru buat kita ya. Apalagi dulu zaman konvensional serba
kertas, sekarang ada digitalisasi, model barcode segala macam. Iya. Itu mempermudah kita sebenarnya Kak. Iya benar. Bisa menekan cost juga dengan adanya digitalisasi tadi. Jadi serba cepat pendistribusiannya ke tempat teman-teman atau paket-paket tadi biar lebih cepat lagi ke distribusinya ke konsumen. Memang berarti adalah dari efek samping, efek positifnya berarti ya dari serba cepat ini pekerjaan jadi lebih mudah. Pekerjaan lebih gitu. mudah dan lebih cepat. Makin banyak lagi mungkin alatnya lebih canggih lagi. Jadi kita costnya mungkin buat perusahaan bisa lebih ngeberat. Okay. Walaupun humannya karyawannya paling berkurang gitu kan. Oh iya benar. Ada pengurangan dari situ biasanya. Iya, karena udah lebih kadang ada beberapa kerjaan yang sudah digantikan mesin Digantikan gitu mesin, ya. betul. Gitu Mas Ongki. Berarti Mas Ongki ini jadikan ini sebagai tantangan baru gitu ya. Betul Kak. Jadi kita harus berprogres lagi, lebih baik lagi untuk menghadapi apa yang serba cepat ini Kak ya. Iya, mau nggak mau kita harus ngikutin gitu ya. Harus kecap. Kecap. Iya kayak gitu, nice. Kalau gitu selanjutnya kita masuk ke salah satu pertanyaan di mana kalau misalnya suatu saat Mas Ongki diberikan kesempatan emas. Nah, kesempatan menjadi Menteri Perhubungan Indonesia. Gimana nih? Apakah Mas Ongki kiranya ada gambaran untuk kebijakan apa sih yang Mas Ongki ingin ubah untuk sistem logistik kita saat ini? Oh, ya itu tadi. Untuk jadi menteri tadi ya, Menteri Perhubungan. Iya, Menteri Perhubungan. Ya kita paling ini Kak, kita harus memperbaiki moda transportasi kita agar lebih cepat terintegrasi dengan banyak pulau. Jadi kita bisa mengirim paket dengan cepat dan sistem digitalisasi, jadi kita lebih cepat lagi menekan biayanya dan paket kita jadi lebih cepat datangnya. Iya, berarti tentang moda transportasi tadi. Iya, moda transportasinya terintegrasi jadi terhubung gitu Kak. Jadi pulau-pulau kecil bisa ikut merasakan digitalisasi ini jadi lebih cepat. Menjangkaunya lebih luas Menjangkaunya berarti. lebih luas lagi Kak. Iya. Kalau menurut Mas Ongki ini gimana kalau untuk sekarang dunia logistik itu? Waduh, kalau di dunia logistik sekarang sih sebenarnya sudah maju ya Kak ya. Dengan model barcode, dengan model apalagi tadi, dengan model ada yang langsung pakai alat langsung jadi bisa langsung kirim, bisa tuh lebih cepat Kak. Berarti sebenarnya sudah bagus. Cuman Mas Ongki pikir ada kebijakan baru lagi kiranya seperti menambah moda transportasi. Iya, moda transportasi biar gini. Saya pengalaman saya di Blitar itu aja, teman-teman saya di Blitar itu jajanan online pun tidak ada itu kalau saya. Gojek itu tidak ada. Gojek, Gokar itu. Beberapa tempat itu ada yang belum terjangkau situ kan. Karena kita ini biasanya sudah kemana-mana gampang. Kalau kita ke daerah tuh susah kemana-mana Kak. Gitu ya. Iya. Iya ternyata masih ada yang belum dapat. Semoga kedepannya bisa terintegrasi tadi. Iya. Bisa terhubung dengan satu, bukan dengan yang online yang lain gitu. Jadi bisa terhubung semua. Karena
dengan adanya online itu kan selain kita memudahkan kita, itu juga menambah lapangan pekerjaan Nah, sebenarnya Mas benar. Ongki. Iya betul. Iya, jadi oke kita lanjut ya. Kalau dari tadi kita bahas logistik. Nah, logistik itu kan katanya itu invisible hero. Nah, artinya tuh kayak sebenarnya nih logistik nih kayak tidak terlihat, tapi padahal dunia logistik ini kan tentunya sangat krusial. Nah, gimana sih Kak rasanya jadi bagian dari sistem yang seringkali orang-orang ini banyak yang nggak menyadari bahwa logistik ini sangat berdampak gitu. Waduh, rasanya luar biasa sih sebenarnya Kak. Luar biasa banget. Walau banyak orang yang tidak tahu, Iya. semua aspek dari peralatan, dari persiapan barang itu semuanya dari tim logistik biasanya Kak. Iya. Kita, kalau saya pribadi, kalau semua saya dulu pernah kerja di pabrik. Iya. Ya saya dari bagian receiving, ya kita pengecekan aman apa tuh kita alirkan ke material supply. Jadi kita lebih lebih lancar, itu udah senang sebenarnya Kak. Tidak ada hambatan, material yang urgent kita kerjakan lebih cepat, langsung ke material supply biar produknya langsung diproduksi. Itu kita punya kepuasan tersendiri sebenarnya Kak. Ada kepuasan tersendiri. Iya. Berarti memang nih berarti ya kalau dipikir-pikir setelah penjelasan Mas Ongki tadi, kiranya nggak ada dunia logistik ya berarti yang lainnya nggak akan berjalan ya Mas. Pasti. Semua balik lagi, semua aspek di ini pasti ada logistiknya Kak. Dari zaman perang pun kita butuh logistik, makanan, senjata, itu udah pasti. Berarti, walaupun kita invisible tadi, hero tadi, sudah jelas itu semua dari tim logistik, dari menjaga sandang pangannya kita tetap kita atur, kita manage agar semuanya tetap stabil dan tidak kekurangan ataupun kelebihan gitu Kak. Oh iya, berarti sangat amat dibutuhkan. Iya, cuman mungkin teman-teman ada yang masih belum mengetahui, tapi semoga dengan adanya penjelasan Mas Ongki hari ini, teman-teman jadi lebih terbuka, lebih mengetahui sebenarnya bagaimana itu dunia logistik. Nah, kebetulan di Politeknik Bakti Kartini ini kita punya 4 program studi Kita ada farmasi, administrasi rumah sakit, teknologi rekayasa multimedia, dan manajemen logistik. Nah, manajemen logistik ini yang Mas Ongki pilih untuk jadi program studi. Nah, tapi boleh nggak Mas Ongki kasih tips kiranya agar calon-calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin ke Politeknik Bakti Kartini, ingin memilih manajemen logistik biar nggak ragu gitu, biar lebih pas, oh ini nih emang jalannya gitu. Boleh kasih jawabannya Kak? Logistik nih sebenarnya balik lagi, setiap kehidupan kita butuh logistik. Setiap tindak tanduk kita itu ada logistiknya. Semua sampai pada sistemnya gitu Kak. Sistem yang ya sampai kapanpun pasti kita butuh namanya persiapan logistik tadi Pak. Jadi kalau saya sih teman-teman buat ngambil sistem logistik ini atau manajemen logistik ini tepat sekali ya. Panjang banget atau sangat luas banget dunia pekerjaan dengan manajemen logistik ini Pak. Berarti manajemen logistik itu kan yang pertama tadi sangat dibutuhkan di banyak, kalau bisa malah seperti emang tiap-tiap perusahaan itu kan membutuhkan ya Mas. Betul. Ya jadi sebenarnya selain yang jangkauannya luas, misalnya ada di rumah sakit udah pasti ada. Di rumah sakit ada, di perusahaan,
di kantor. Di kantor ya, ada Mas. logistik pasti. Iya, jadi berarti bisa kemana-mana sebenarnya logistik itu ya. Betul nggak? Misalnya kalian minatnya pengen kerja di rumah sakit tapi Hmm. selain yang megang obat gitu kan. Iya. Yang stok. Iya. Iya. Tetap ngitung-ngitung barangnya. Stoknya tetap dijaga, cara merapikannya, cara ngecek apa namanya expirednya. Kita harus tetap ada sistemnya di situ Kak. Sistem logistik di situ. Iya, sistem logistik. Ya berarti memang banyak sekali. Udah pasti ketika lulus nanti nih udah pasti banyak pekerjaan yang menunggu dong Kak. Pastinya. Apa namanya logistik ini sebenarnya bukan ngelihat fresh graduate atau apa namanya jenjang karirnya seperti apa, lebih ke trustnya, kepercayaan dari kita, tanggung jawabnya. Kita megang aset terlalu banyak ini, kalau nggak di manage dengan baik, ya kurang bermasalah, lebih ke bermasalah, ya kan? Apalagi kita megang perusahaan makanan, kebanyakan dia mungkin basi atau rusak kan, atau sedikit kita jualannya kurang, ya makanya balik lagi harus di supply and demandnya kita cek segala macam, ya harus di logistik ini lebih cerah lagi, lebih cerah, lebih banyak potensi-potensinya. Iya, berarti di manajemen logistik ini lebih diasah, diberikan ilmu-ilmu baru lagi terkait nantinya, karena kita ini farmasi, administrasi rumah sakit dan manajemen logistik itu D3, teknologi rekayasa multimedianya D4. Jadi kita ini berupa vokasi di mana lulusan kita ini disiapkan untuk siap kerja nantinya, begitu ya Mas. Vokasi, betul. Kalau vokasi ini emang siap kerja. Apa namanya, apalagi kita yang kelas karyawan, untuk memperkuat teori dan praktik kita di lapangan dan menunjang ini kita juga pengetahuan kita dan jabatan kita bisa naik. Iya, bisa apa namanya, atasan kita udah lulusan D3 vokasi, oke nih. Untuk ada legacy di situ. Iya, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Mas Ongki boleh nggak share kiranya untuk teman-teman ini yang lagi menjalankan manajemen logistik ini, sertifikasi apa sih yang dibutuhkan untuk nanti kerja? Banyak banget. Untuk sertifikasi kalau di manajemen logistik di Politeknik Bakti Kartini kemarin kita sudah sertifikasi LAU. Apa itu? LAU itu Logistik Officer. LAU Logistik Administrasi Officer. Itu ngapain Mas? Itu sebenarnya lebih ke penerimaan barang seperti apa, pengecekannya barangnya seperti apa, ini produk ini berbahaya atau tidak. Itu kita lebih basic ke situ sebenarnya Kak. Berarti memang sudah ada sertifikasi yang disediakan oleh kampus, begitu ya Mas? Dari kampus kita dapat sertifikasi dari LAO tadi Kak. Logistik Administrasi Officer. Berarti sangat bagus ya. Karena dari adanya sertifikasi itu kan tentu aja nanti keluar sertifikat. Nah, sertifikat ini kan menunjang kita ya. Menunjang kemampuan kita perusahaan, jadi lebih kredibilitas kita lebih dipercaya gitu Kak. Nah, jadi administrasi, ada sertifikasinya gitu kan. Kita jadi lebih pede. Aku juga di teknologi rekayasa multimedia kemarin ada sertifikasinya Mas. Jadi memang di Politeknik Bakti Kartini ini tiap masing-masing program studi itu kita disupport dengan diadakannya sertifikasi. Kemarin contohnya kalau di aku sertifikasi Microsoft Excel. Iya. Dari BNSP juga Kak? Bukan. Dari mana ya kemarin? Tapi kemarin saya di tempatnya di Bani Saleh. Bani Saleh.
Kalau kemarin kita dari BNSP Iya. sertifikasinya. Tapi untuk Microsoft Excel itu sertifikasinya udah internasional Mas. Oke. Iya, jadi sangat bagus. Jadi worth it ya Mas ya. Worth it. Worth it. Jadi Mas, Biayanya murah ya kan. jadi masuk sini nggak Gak cuma bakal nyesel lah. iya, nggak cuma bahas teori aja. Teori, iya. prakteknya kita semua jalanin di sini di Politeknik Bakti Kartini. Berarti dari pelajaran-pelajaran yang Mas Ongki sudah dapatkan di sini, apakah itu sangat dibutuhkan Mas di pekerjaan? Bisa diterapkan seperti itu? Wah, pasti ya. Pasti kita selalu setiap teori yang dibahas, setiap praktek yang dipaparkan, ya kita pasti dicoba diaplikasikan di pekerjaan kita. Lebih soalnya kemarin kita ada mata kuliah K3, itu di perusahaan kepake banget Kak. K3 apa tuh butuh banget keselamatan kerja kita kan. Apa yang harus dipakai nih, pakai helm, standarisasinya kita jadi lebih aware dengan apa yang kita kita bekerja nanti secara biar kita secara pekerjaan lebih knowledge-nya lebih bertambah, jadi kita bekerjanya dengan aman dan nyaman gitu Kak. Jadi dengan adanya ikut perkuliahan ini, jadi pelajaran yang sudah didapatkan, jadi bisa kita punya pengetahuan dasar gitu ya Kak, basicnya udah ada. Sebelum bekerja. Boleh, apa kita minum dulu kali ya Mas, biar Oke. ketenangan kita. Ya. Grace. Iya, terakhir. Tips and trick. Oke, iya. Jadi gini teman-teman, sesuai yang dibahas tadi, Mas Ongki ini kuliahnya karyawan. Karyawan ini di mana Mas Ongki sudah menjadi karyawan di suatu tempat, kemudian Mas Ongki mengambil kuliah. Nah, boleh dulu diceritakan Mas, kuliah karyawan ini seperti apa sistemnya? Apakah online atau offline seperti itu? Kalau kuliah di Politeknik Bakti Kartini ini hybrid ya kayak. Hybrid seperti ada online-nya, ada offline-nya juga. Kita alhamdulillah saya bekerja, jadi saya ikut kelas karyawan. Jadi weekdays biasanya kita kerjanya kuliahnya online. Dan di weekend biasanya ada offline-nya gitu Kak. Dan cara membaginya ya gitu, kalau di weekdays itu biasanya pulang langsung aktifin Zoom dan mulai kita kuliah. Catat yang poin-poin yang perlu disimpan atau dan biasanya di weekend kita offline itu buat mereview biasanya Kak, review yang di Zoom tadi, yang materi-materi yang di Zoom biasanya kita dibahas lagi biar kita lebih paham lagi gitu Kak. Seperti itu. Tapi kan misalnya kalau dari pulang kerja langsung aktifkan Zoom itu kan pasti capeknya ada ya Mas. Iya. Capek atau apalagi langsung dikasih tugas, pasti aduh males nih udah capek. Gimana tuh, ada tipsnya gak Mas? Wah, itu harus komitmen ya Kak ya. Kita sudah memutuskan untuk kuliah itu harus komitmen Kak. Skala prioritasnya kita harus bagi waktunya buat mengerjakan tugas ya, Zoom ya, sebagaimananya capek ya nanti dulu lah, yang penting kalau saya pikirnya yang penting hadir dulu di Zoom, tugas bikin ya bener, salah ya belakangan lah. Iya, Mas Ongki ini dari awal sudah komitmen. Iya betul, komitmen. Kalau kita udah kuliah ya harus pol-polan ya, apa yang kita pilih. Kalau saya sering bilang ke adik saya nih, apa yang kita mulai ya harus kita selesaikan gitu.
Jangan sampai kita mulai ya setengah-setengah ya nanggung lah ya. Iya. Sayang banget ya, apalagi kan kuliahnya bayar ya. Iya, iya. Iya, pakai uang sendiri lagi. Ya udah. Harus semangat. Iya Dimaksimalkan. Iya, gitu. Mm-mm. Karena pasti rintangannya pun ada aja ya, walaupun kita kelas reguler pun sama aja ya Mas. Capek juga ada, males juga ada gitu. Iya betul. Berarti artinya memang harus ada komitmen dalam Betul. diri. Iya. Kalau udah siap mau kuliah nih tahun ini, harus siap sampai akhir. Betul. Oh, ada fun fact lagi Kak. Apalagi Mas, boleh banget. Iya. Jadi beberapa ya sering kayaknya saya kuliah di jalan, Zoom di jalan. Oh, sambil pulang. Sambil pulang itu saya bisa pakai earphone, izin ke dosen. Iya. Pak, saya izin ya mendengarkan lewat Zoom, lagi berkendara, lagi di motor atau lagi di mobil. Iya. Izin, oh iya nggak apa-apa, nggak masalah, izin nyimak. Itu sering itu seperti itu. Untuk di sore hari kan biasanya rame tuh kan, sore macet atau gimana tuh. Paling izin ke dosen untuk kuliah ikut Zoom, tapi lagi di jalan gitu kan. Oh iya, kadang jamnya bentrok ya Mas. Nah bentrok kan mulai kuliah kalau kelas karyawan kan jam 4 biasanya. Jam 4 kan lagi pulang kerja, lagi macet-macetnya. Yes, berat banget itu Kak. Walaupun gak lihat di layar kan bisa tetap dengar. Tetap gitu dengar. ya. Dan kita kan ada sesi biasa kan, kuliah kan pasti ada sesi tanya jawab, yang kita kurang ngerti ya pasti bertanya aja. Iya. Dosen asik-asik kok Politeknik Batik ini. Tanya terus ya, namanya kita kuliah. Iya. Apa yang kita nggak ngerti ya bertanya aja. Dan apalagi dosennya muda-muda kok, nggak jauh umurnya. Jadi penjelasannya lebih mudah gitu dipahamin ya. Kalau ada beberapa yang nggak ngerti kita tanya aja ke dosen. Luar biasa Mas Oki. Pas pulang sambil nge-zoom, pulang nge-zoom, pulang capek, ya Zoom lagi kan rata-rata kalau di dia dari Senin sampai Jumat itu dua mata kuliah biasanya. Di sore hari, di malam hari biasanya. Di malam hari juga. Malam tuh jam 7 kalau nggak jam 8. Kalau sore itu jam 4 kalau nggak jam 5. Berarti kegiatan Mas Ongki sehari tuh full banget ya. Iya, kerja ya kuliah ya. Iya. Balik lagi ke skala prioritasnya kan, kita udah memilih buat kuliah. Ya udah kita harus selesaikan. Kita coba aja, namanya kuliah. Kita coba aja walaupun kita nggak, ya adalah ngeblank atau apa. Ya kita nikmatin aja lah prosesnya. Mas Ongki ini keren banget karena mencapai hasil akhir IPK 3,94 Mas. Aduh. maaf ya Kak, revisi 39,6. Wow. 39. Oh, lebih besar maaf Mas Ongki. 3,96 begitu. Ada tipsnya lagi nggak Kak biar mencapai IPK sebesar itu? Karena aku pengen nih. Sebenarnya malu juga sih. Sebenarnya kita itu mulai tugas dikerjain, apalagi coba deh jadi ketua mahasiswa deh, jadi KM itu pasti aktif di kuliahan, di grup. Saya rasa sih dapat nilai bagus. Ngerjain tugas ya kan, dosen pun pasti nilai usaha kita ya. Keinginan kita buat belajar. Ya apalagi kan UAS tuh udah pasti penting. Saya tuh udah mau sesulit apapun UASnya saya kerjain lah, mau bener apa salah belakangan. Yang jelas kita tetap berusaha Kak. Mengerjakan tugas. Ikut organisasi gitu ya. Nah itu dia, ikut organisasi bener. Tapi saya enggak. Balik lagi kita kan ikut kelas karyawan. Kalau kelas karyawan ya waktu terbatas. Tapi kalau weekend sih saya selalu hadir sih. Kayak kemarin buka bersama, atau kemarin kayak
penggalangan dana atau apa. Kalau di weekend saya ikut biasanya. Berarti kehadiran diperhatikan. Kehadiran penting sekali itu. Dosen saya sampai hafal gitu. Siapa? Ongki lagi. Nah itu Ongki. Ya bagaimana? Ya, kita keluar tanggung jawab juga kan jadi ketua kan, jadi ketua mahasiswa buat mengingatkan di grup, buat apa tuh nanyain tugas juga, nanyain ke dosen, Bu atau Pak mulai kuliahnya jam berapa nih? selalu itu. Ya tadi balik lagi atau jam 4 jam 5 itu bisa geser Kak. Oh ya. Itu fleksibel ya, itu enaknya di situ kan kelas karyawan ini mungkin ada pada nggak hadir tuh bisa geser sih. Ya udah jam 7 aja yang malamnya geser lagi jam 8. Mengikuti maka tadi balik lagi fleksibel Kak. Berarti iya seenggaknya bisa aktif gitu ya Mas dalam pelajaran. Aktif dalam pelajaran. Tugas dikirim. Tugas dikirim apa-apa. Banyak aktif. Nah, itu dia aktif ke dosen. Bukannya ini ya, kadang teman-teman tuh kadang Ongki nih cari muka banget. Enggak gitu. Kita kan namanya kuliah atau enggak ngerti. Ya kita bertanya aja. Iya benar. Bukannya cari muka. Bukannya cari muka. Ya emang kita enggak ngerti nanya. Iya, mumpung ada yang bisa menjelaskan gitu kan. Kita yang expertnya ibaratnya kan. Apalagi kan dosen-dosen kita ini banyak yang praktisi Kak. Yang udah kerja. Yang udah kerja seperti siapa? Pak Endro kerja di perusahaan PT KWE nggak salah di ekspor impor gitu Kak. Semua tuh ilmunya banyak banget itu. Pasti banyak ya. Pasti banyak gitu. Jadi kayak kesempatan. Betul. Kesempatan sekali kan kita jadi pengen tahu kerjanya seperti apa sih di situ. Jangan malu bertanya. Itu Mas. Nah yang terakhir nih kita udah sampai sesi terakhir. Apa pesan Mas Ongki untuk para penonton podcast kita nih Banizen yang hari ini mungkin masih awam tentang pentingnya logistik di kehidupan kita sehari-hari. Gimana tuh Mas? Ada penjelasan lagi nggak? Lebih singkat, lebih gimana? Logistik ini sangat berhubungan banget sih sehari-hari di hidup kita ya. Iya. Dari makanan, dari antar paket, dari apa tuh persiapan kita berangkat kerja atau kita butuh juga tuh peralatan kerja kan kita harus mempersiapkan itu semua persediaannya. Jadi kalau menurut aku sih kita harus selalu menghargai apa yang dipersiapkan dari awal sampai akhir tadi Kak. Itulah logistik yang tadi balik lagi kita invisible hero itu yang tidak kelihatan. Ya kan balik dari yang tadi itu semuanya kan dipersiapkan di awal ya kan, kayak apa yang kebutuhan buat distribusi ngebagiinnya, makanan itu tetap dari tim logistik itu harus mempersiapkan secara efektif tadi dan efisiennya. Begitu teman-teman. Tadi kita dari awal sampai akhir udah menjelaskan panjang banget tentang logistik ya Mas Ongki. Jadi tentu aja kesimpulan dari yang kita dapatkan dari jawaban Mas Ongki tadi sudah ketika mendengarkan ini jadi kita lebih mendapatkan ilmu baru nih Kak. Jadi ternyata logistik itu emang sangat dibutuhkan karena kalau misalnya kita butuh barang gak ada yang siapin kan gak bisa ya Mas. Betul. Iya sangat dibutuhkan. Semuanya jadi terhambat. Iya kan semuanya jadi terhambat. Ternyata memang tidak terlihat mungkin yang menyiapkannya, tapi hal ini sangat pasti diperlukan. Sangat penting. Iya seperti itu.
banyak banget nih Mas Ongki udah share-share ilmu Iya, baru Kak hari Grace. ini. Udah share-share pengalaman. Terima kasih banyak Mas Ongki untuk Terima ilmunya kasih Kak hari Grace. ini. Iya. Kiranya apakah Mas Ongki mungkin ada pesan atau kesan yang bisa diberikan untuk penonton-penonton Bani Zen? Pesannya untuk teman Bani Zen, jangan ragu untuk masuk ke manajemen logistik. Iya, kita namanya pengen mulai hal yang baru, pengen mulai kuliah, apalagi ke vokasi ya yang langsung kerja, langsung aja ke Politeknik Bakti Kartini. Dengan manajemen logistik pasti pekerjaan di luar sana akan luas. Di bidang logistik banyak banget perusahaan-perusahaan yang membutuhkan di manajemen logistik. Seperti itu pesan-pesannya. Jadi jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Jangan takut. Aduh, baru lulus ngapain ya? Iya. Gitu. Aduh, bingung. Aduh, mumpung lagi ada promo kayaknya di golongan sekarang lagi golongan 1 gelombang 1 coba mulai lagi promo juga gitu. Tentu aja di program studi lainnya juga pasti banyak jangkauannya luas untuk setelah lulus, tapi salah satunya manajemen logistik ini seperti itu. Kira-kira itu pesan yang disampaikan Mas Ongki. Nah itu untuk pesan dan kesan kita hari ini tentang seperti apa rasanya kerja di logistik. Jadi terima kasih Mas Ongki sudah menyempatkan hari ini waktunya untuk datang untuk berbagi ke Bani Zen. Segitu aja. Untuk itu saya Givira Suraya sebagai host akan menutup podcast hari ini. Terima kasih Bani Zen. Selamat siang. Sehat bahagia selalu ya. Bye. Salam logistik dulu. Gini Kak. Gimana Kak? Logistik. Logistik. Dadah.